للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Pada ayat-ayat yang saya baca tadi ini menandakan bahwa Al-Quran itu memiliki sifat mathani. Innal Quran mathani. Jadi ketika Allah menerangkan kandungan tentang keburukan, kemudian Allah juga akan menerangkan kandungan tentang kebaikan. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kondisi orang yang tidak percaya pada hari akhir, kemudian di ayat-ayat ini kandungannya adalah tentang orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh. Jadi itu yang disebut dengan mathani Al-Quran, ya. Dua permisalan, dua kandungan yang berkelainan, yang berbeda. Kalau sebelumnya ada Allah sebutkan asyar, pasti Allah sebutkan setelahnya al-khair. Kalau sebelumnya Allah sebutkan kadzab, pasti setelahnya Allah sebutkan shadiq. Ya. Kalau Allah sebutkan sebelumnya tentang kafir, setelahnya biasanya diiringi dengan mukmin. Nah, di sini innalil muttaqina mafaza. Pada sore ini kita akan membahas bagaimana perihal orang-orang bertakwa itu nanti ketika di hari akhir. Bahwa mereka innalil muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mafaza, berada dalam kemenangan. Mafaza ini kemudian di kata Ibnu Abbas wadhahak muntazihan. Makna mafaza ini adalah berhibur, muntazihan, rekreasi. Kenapa Ibnu Abbas menafsirkan mafaza di sini dengan muntaziha? Karena ayat selanjutnya adalah hadaiqa wa a'naba. Ya. Ada taman-taman, kebun-kebun, wa a'naba, yang di dalamnya ada anggur-anggur. Ya. Ini tafsir yang pertama tentang mafaza adalah mutanazziha, yaitu rekreasi. Tapi kalau kita deskripsikan dari sisi lafadznya, mafaza dari kata faza yafuzu fauz, ya. Fauz itu selamat. Maka kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah katakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang menjauhi dirinya dari hal yang bisa menjerumuskan kepada neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah faz, selamat. Kemudian ada di dalam surat Al-Hasyr, ya, ketika Allah sebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menang, yang selamat, ya. Jadi tafsir yang kedua, kata mafaza ini dari kata faza yafuzu, yang artinya
an-najah min adzabin nar, selamat dari azab neraka. Fazu fanaju minan nar. Tetapi yang lebih kuat kata Ibnu Katsir, tafsir dari mafaza di sini wal adhar hauna qaul Ibnu Abbas. Yang lebih kuat adalah perkataannya Ibnu Abbas, makna mafaza adalah mutanazziha, berrekreasi. Ya, kondisinya orang bertakwa itu nanti di hari akhir dia akan rekreasinya ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Kemudian al-muttaqin disebutkan muttaqin karena dia mengambil satu sikap ya, kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka makna muttaqin dalam bahasa Arab disebut dengan alladzina ja'alu bainahum wan nar wiqayatan. Mereka yang menjadikan antara dirinya dengan neraka wiqayah, batas. Jadi mereka memiliki batasan di dalam karakternya ya. Ketika mau bertindak, mau melakukan kemaksiatan, sudah ingat di sana ada ayat-ayat Allah yang melarangnya, ada peringatan Allah yang melarangnya, sehingga dalam dirinya ada karakter membatasi, ya, tidak kemudian mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini makna takwa. Jadi alladzuna ja'alu bainahum wan nar wiqayatan. Ya, mereka yang menjadikan antara dirinya dengan neraka memiliki wiqayah. Wiqayah itu ya batasan. Kemudian bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Ya. Hadaiqa wa a'naba. Hadaik ay albasatin minan nakhili wa ghairiha, yaitu kebun-kebun dari kurma dan yang lainnya. Kalau hadaik ini plural jamak, mufradnya atau kata tunggalnya adalah hadiqah. Tapi di sini Allah memakai hadaik, kebun-kebun. Artinya bukan satu macam kebun. Kalau kita yang sering kita lihat di dunia ini kan satu macam kebun apa? Kebun atau kebun satu macam tumbuhan kata dia. Kalau di sana enggak, bermacam-macam tumbuhan, kemudian di dalamnya beraneka ragam dari buah-buahan yang memiliki rasa berbeda-beda ya. Kemudian bisa didapat dalam satu tempat. Hadaik wa a'nab. A'nab jamak dari inab. Inab niku anggur. Dan kemudian kenapa di sini dipisah a'nabnya sendiri? Ya. Karena umumnya manusia itu ya banyak menjadikan anggur sebagai sampel buah yang paling enak. A'nab, inab. Ya. Darinya kemudian nanti kalau diperas menjadi asir, menjadi perasan jus anggur ya. Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah nabid ya, yang diperas itu disebut dengan nabid. Meskipun nanti di kalangan fuqaha ada perselisihan ya, tapi jumhur mengatakan bahwa perasan anggur yang kemudian difermentasikan itu haram ya. Meskipun di dalam mazhab Hanafi itu tidak mengharamkannya. Tapi ini kadang kalau orang belajar fikih itu tanpa dengan ustadz gitu, bahayanya belajar kalau belajar ilmu dengan tanpa guru itu ya. Kadang ketika membaca fikih perbandingan, oh ternyata di mazhab ini diperbolehkan. Akhirnya tadi tidak ada wiqayah tadi, tidak ada takwa tadi. Ya, akhirnya menurut ini saja boleh. Ya, di sini perlunya belajar itu kali guru, kali ustaz. Maka ada pepatah man kana ustaduhu kitabuhu kana khata'uhu aktsaru min shawabi. Siapa yang menjadikan ustadznya itu adalah kitab atau buku, salahnya itu nanti lebih banyak daripada benarnya. Jadi namanya belajar ini baiknya menghadirkan seorang ustadz, seorang guru. Karena guru itu yang kemungkinan kalau dalam ilmu syar'i itu kan ada guru yang sudah belajar dengan asatidzah sebelumnya, kemudian diberikan ijazah mendapatkan sanad.
sanad kitab, sanad Quran, sanad literasi kedisiplinan ilmu apa, fikih, tafsir dan lain sebagainya, itu adalah khazanah dalam Islam, Pak. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan laulal isnadu laqala fid dini qala waqil. Seandainya tanpa sanad, orang itu akan berkata tentang agama katanya. Nah, ini sanad ini didapat dari seorang kiai, seorang syekh. Kalau dulu ini sudah masyhur di kalangan ulama-ulama Nusantara juga ada sanad ulama Nusantara. Bahkan kita pernah belajar dengan seorang yang sudah mu'ammar, umurnya sudah tua di daerah Garut, ada namanya Kiai Qudsi, Ajenan Qudsi, itu untuk mengambil sanad Muslim, sanad Sahih Muslim. Kita harus belajar ke sana, baca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim itu. Ini perlunya kita memiliki sandaran dalam ketika kita mau menyampaikan ilmu itu. Jadi adanya sanad tadi, dan ini tradisi ulama kita, tradisi para fuqaha, para muhadditsin. Jadi ini melebar ke sana gitu, lagi sebagai faedah mawon. Jadi hadaiqa wa a'nab, jadi tentang ainab tadi ya, meskipun di kalangan fuqaha ya jumhur itu sudah mengharamkannya ya, sudah nasnya sharih ya, nasnya sharih tentang perasan inab anggur tadi yang kemudian difermentasi menjadi khamr ya, itu haram ya, bukan tidak diperbolehkan, tapi dalam mazhab Hanafi masih diperbolehkan. Wa kawa'iba atraba, kemudian kawa'ib atraba ya, dan kawa'ib ini bidadari yang di dalam surga nanti ada kawa'ib, bidadari yang usianya sinnin wahidah, sama ya, fi sinnin wahidah, di satu umur ya, tidak kecil dan tidak tua, muda semuanya. Atraba ini dari kata tir ini maknanya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan jumlah tulang rusuk itu sama banyaknya, sama ukurannya mungkin. Nah, di sini Allah pakai kata atraba, wa kawa'iba atraba. Tetapi nanti tafsirnya di sini kawa'ib ay nawahid, ya'nuna anna thadiyahunna nawahid lam yatadlina li'annahunna abkar uruban atraba. Jadi mohon maaf, itu yang memiliki payudara yang kencang gitu. Sayyidihinna nawahid, kencang. Lam yatadallina ya, jadi karena usianya muda semua gitu, itu kemudian ditafsirkan di sini makna kawaid ay tadihinna nawahid ya, payudaranya kencang gitu, tidak turun, mohon maaf. Lam yatadallin di annahunna abkar, karena mereka semuanya adalah gadis. Nah, kemudian mufassir berkata, siapa mereka itu? Apakah wanita-wanita dunia yang sholihat, mukminat, qanitat, abidat ya, yang kemudian di surga menjadi bidadari surga? Ya, sebagian mufassir mengatakan demikian. Tetapi sebagian lagi mengatakan mereka adalah memang benar bidadari yang ada di surga. Ya. Tapi nanti kemudian balik bertanya, yang nisa, yang muslimat, apakah di surga ada bidadara? Apakah ada laki-laki yang tampan ya? Kalau muhsinat yang sudah menikah di dunia ya akan diberikan bidadarinya ya, pasangannya ya. Begitu juga bidadarinya dan pasangannya. Tapi ditafsirkan dengan ayat yang lain, hurun 'ain lam yatmithunna insun qablahum wala jan ya, bermata jeli. Bahkan ini ada hadis disebutkan dalam Ibnu Katsir, an Abi Umamah annahu sami'ahu yahdutsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khumusa ahli jannah la tabdu min ridwanillah, sesungguhnya gamis-gamisnya para penduduk surga itu menampakkan keridhaan Allah. Wa inna sahabah la tamurru bihim, dan nanti di surga itu akan ada awan lewat di atas mereka penduduk surga. Fatunadihim
Lalu awan itu mengundang mereka para penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, madza turiduna an umtirukum? Kalian mau aku hujani apa? Jadi awannya itu bicara Pak sama penduduk surga. Bayangkan ya. Kemudian memanggil kita, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga, amin. Ya, memanggil ahli surga, kalian mau aku hujani apa? Hatta innaha latumtiruhumul kawa'ibal atrab, sehingga ternyata awan-awan itu menghujani bidadari yang berjatuhan darinya. Al-kawa'ib al-atrab, ya, bidadari yang usianya muda belia, sama rata semua, ya, fi sinnin wahidah, ya, kemudian turun itu dari awan-awan itu. Makanya benar itu kalau ada nyanyian itu, bidadari dari surga jatuh dari langitnya, semisal itu. Wa qauluhu ta'ala, kemudian berikutnya wa ka'san dihaqa, ka'san dihaqa, ya, adanya gelas-gelas dihaqa. Tafsirnya dihaqa itu adalah al-mala'ul mudri'ah, yang penuh dan terus-menerus. Jadi mohon maaf ini saya berikan contoh. Penuh Pak, diminum tapi terus terpenuhi terus gitu, nggak habis. Itu makna dari dihaqa, penuh, ya, mumtali'ah, mudri'ah, dan terus menerus tidak habis. Ini ka'san dihaqa, ya. Ya, ada nanti di dalamnya ada khamar yang diperbolehkan bagi penduduk surga, tapi khamarnya penduduk surga tentu berbeda dengan khamar dunia. Khamar dunia itu, ya, orang kalau setelah minum khamar itu kan hilang, akalnya tertutup, ngomongnya sakarpe, dusta diucap, ya. Tapi di surga tidak. Di surat Muhammad ayat ke-14 kalau nggak salah. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfirah. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, ya. Mereka mendapatkan sungai-sungai, ya, di dalamnya ada sungai yang modelnya susu, sungai yang khusus sungai susu saja. Kemudian ada sungai madu, kemudian ada sungai-sungai khamar. Ladzatil lisyaribin. Jadi khamar di surga itu disifati oleh Allah enak untuk diminum, tidak memabukkan. Tentu berbeda. Karena nanti di ayat berikutnya Pak, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Artinya khamar yang diminum oleh penduduk surga, orang yang meminumnya, penduduk surga yang meminumnya tidak akan berkata lagu, tidak akan berkata bohong, tidak sakarpe ngelantur. Okay. Dan ini kita ambil faedah dalam fikih, mudminul ham la yashrabul ham fil jannati abada. Orang yang terus-menerus minum khamr di dunia ini, dia tidak akan minum khamr di surga. Dalam sisi hukum, kalau peminum khamr itu harus, ada sebagian mazhab mengatakan harus dicambuk 80 kali. Ya, syahadahnya tidak diterima, kesaksiannya tidak diterima. Ada yang mengatakan dia harus ditahbis, di penjara gitu ya, ditakzir sebagai takzir, ya. Karena khamr itu ya akal dari segala kerusakan, ya. Jadi bedanya khamr dunia dan khamr akhirat itu tadi, bahwa khamr akhirat itu enak, ladzatil lisyaribin, ya. Kemudian setelah meminumnya tidak kemudian ngelantur omongannya, ya, tetapi malah yang dikatakan oleh penduduk surga nanti di ayat berikutnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, ay laysa fiha kalamun lagin 'arin 'anil fa'idah wala ithmil kadhib. Maksudnya tidak, di penduduk surga itu tidak mendengar di dalam surga kalamun lagin, perkataan yang lagu, yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat sebenarnya tidak mengapa, tetapi di sini dikatakan tidak bermanfaat yang tidak memberikan faedah, gitu ya, itu tidak perlu dilakukan oleh seorang yang muttaqin.
ya, karena biasanya yang tidak bermanfaat ya kalau dilakukan terus-menerus melalaikan. Kalau dilakukan terus-menerus pasti akan melalaikan. Ya kadang kita memang ketika berucap, ketika ngomong atau itu basa-basi, kadang memuji dengan pujian yang keterlaluan atau mencela ya, atau mungkin sampai yang sebenarnya kita memuji itu ya apa adanya ya, tapi kalau diteruskan terus-menerus jadi berlebihan ya dan tidak bermanfaat. Ya. La yasma'una fiha laghwan. Ya, jadi kata laghwan ini dari kata lagha yalghi, sesuatu yang melalaikan. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun. Kalau bukan laghun tapi lahwun ya. Kalau di sini laghun pakai gha bukan pakai ha ya. Laghun di sini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Walakin dzaba, dan tidak mendengar pula mereka penduduk surga tidak mendengar perkataan yang dusta. Ya, jadi artinya tadi setelah minum khamr ya berkatanya adalah berkata yang baik. Minum khamr di surga itu perkataan yang keluar setelahnya adalah perkataan yang baik, berbeda dengan minum khamr di dunia. Jazaan mir rabbika 'atha'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu, 'atha'an pada anugerah, hisaba yang hisab di sini bukan dari kata hisab adil, mengadili bukan, tetapi hisab adalah yang cukup, kenikmatan yang sangat-sangat cukup. Maka Allah Allah berkata di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi ajarnya, pahalanya dengan tanpa hisab. Artinya tidak ni'matun ghafirah, kenikmatan atau pahala yang melimpah ruah, sehingga kita mengatakan kalau ada pemberian yang terus-menerus kita akan bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, karena sering Allah turunkan kepada kita rahmat anugerahnya, kemudian kita mengucapkan dalam pikir kita hasbi Allah, ya Allah cukuplah rahmatmu yang begitu luas yang telah diberikan kepadaku, pada kami ini ya cukup. Jadi di sini hisab itu maksudnya bukan hisab adil, tapi hisab yang begitu melimpah ruah kenikmatan sehingga cukup, kita merasa cukup, penduduk surga merasa cukup. Ya. Wala jazaa'an min rabbika 'atha'an hisaba. Ay hadha alladhi dzakarnahu jazaahumullahu bihi wa a'tahumuhu bi fadlihi wa mannihi wa ihsanihi. Taqulu al-'arab a'tani fa ahsabani ay kafani wa minhu hasbi Allah ay Allahu kafil. Jadi makna hisab di sini kafil, cukup, kenikmatan yang sangat cukup ya. Maka ada orang Arab mengatakan a'tani, ada seorang memberikan rizki padaku, fa ahsabani ya ay kafani, fa ahsabani, maka dia telah mencukupiku. Pakai kata ahsabani tadi, hisab di sini nikmatun kafiyah, nikmat yang sangat mencukupi, tercukupi. Ini balasan bagi mereka yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa juga adalah iman dengan hari akhir ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb langit-langit dan bumi dan antara keduanya, antara langit dan bumi, Ar-Rahman, dialah Rabb Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba ya, tidak yamlikun, tidak memiliki pada saat menghadap Allah nanti, tidak ada satupun orang yang memiliki atau dapat berbicara kepadanya, dapat darinya untuk berbicara kepadanya ya. Ini nanti kita akan berbicara syafaat di ayat ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah memiliki langit-langit ya dan bumi, dan wa ma fihima wa ma bainahuma, apa yang ada di dalam langit-langit dan apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dialah Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, alladzi syamulat rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya mencakupi segala macam, segala sesuatu. Wa qauluhu ta'ala la yamlikuna minhu khitaba ya,
Ay la yaqdir, maksudnya la yamlikuna minhu khitaban, tafsirnya adalah tidak ada seorang pun yang mampu ala ibtida'i mukhatabatihi, untuk memulai berbicara kepada Allah, illa biidznih, kecuali dengan izin Allah. Jadi nanti dihadapkan semua di hadapan Allah, malaikat, ya, manusia, semuanya itu tidak ada yang berani berbicara kepadanya. Nanti dengan kita gambarkan kalau kita sedang bersama atasan kita, ya, atau didatangi orang yang kedudukannya di atas kita, kita semua berkumpul di depannya, segan semua, nggak ada yang mau berbicara kepadanya kecuali setelah diizinkan, ya, biasanya wakilnya atau pembawa acara, semuanya terdiam seperti itu. Bagaimana dengan kondisi nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini digambarkan la yatakallamun, terdiam semua, ya. La yatakallamun illa man adzina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, dari sini kemudian di surat Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izinnya, izin Allah, ya. Nanti di hadis itu disebutkan yang berani atau yang diperizinkan oleh Allah untuk berbicara adalah Rasulullah. Setelah kemudian diperintahkan oleh Allah, salim, diminta untuk berbicara. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna, ya. Di sini pada hari itu, ya, berdiri semua roh wal malaikah, dan para malaikat, shaffan, secara soft bersoft-soft, la yatakallamun, mereka tidak berbicara. Para mufassir berselisih apa makna ruh di situ. Ada 5 perselisihan atau ada 5 perbedaan pendapat. Yang pertama, makna ruh di situ menurut Ibnu Abbas adalah arwahu bani Adam, ruhnya keturunan Adam, manusia. Kemudian yang kedua, ats-tsani hum banu Adam, ya. Yang kedua adalah bukan ruhnya bani Adam, tapi manusia itu sendiri. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, ruh di situ maknanya adalah manusia. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits annahum khalqun min khalqillah ala suwari bani Adam wa laysu bimalaikah wa la bashar, ya, wa hum ya'kuluna wa yashrabun. Pendapat yang ketiga, ruh di situ maknanya adalah ciptaan dari ciptaannya Allah, ya, bukan manusia, bukan malaikat, tapi mereka makan dan minum. Wa hum ya'kuluna wa yashrabun, ya. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, ruh di situ maknanya adalah Jibril. Ketika Allah berkata, ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal, di surat Asy-Syu'ara, ya, di ayat-ayat terakhir, ala qalbika litakuna minal mundzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ini adalah Jibril, disebut di surat Asy-Syu'ara itu makna ruh adalah Jibril. Nah, ini pendapat yang keempat mengatakan bahwa ruh itu tafsirnya adalah Jibril. Kemudian yang terakhir, wal khamis annahul Qur'an, makna ruh di situ adalah Al-Qur'an. Di sini banyak sekali mufassir berpendapat, ya. Tetapi yang paling mendekati adalah perkataannya Ibnu Abbas, mereka itu adalah Bani Adam, yaitu manusia. Ya, mereka berdiri semua secara bersoft-soft, ya, dan malaikat juga. Yauma yaqumur ruh wal malaikah, dan malaikat. La yatakallamun, ya, tidak berbicara, illa man adzina lahur rahman. Di sini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Ketika hari itu datang, jiwa tidak ada yang berani berbicara kepadanya kecuali yang diizinkan, illa biiznih. Wa kama thabata fi sahih, begitu juga dikatakan dalam hadis, la yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Hari itu tidak berbicara kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, maka nanti syafaat itu nanti ada 2, Pak. Syafaat musbatah sama syafaat manfiyah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan itu syafaat miliknya Allah, dan syafaat
izinnya Allah, Allah memberikan izin kepada orang yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat pada umatnya. Itu syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya syafaat mutsbatah. Kalau syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, ini syafaatnya mereka pelaku syirikan yang mengatakan bahwa nanti ma na'buduna illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam surat Al-Ghafir mungkin mereka berkata, orang-orang musyrik, kami menyembah berhala-berhala ini hanya sebagai wasilah kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini syafaat manfiyah. Mereka beranggapan bahwa patung-patung itu nanti bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Waliyahulillah, Latta, Uzza, Manna, Ubban dan sebagainya, itu mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, memberikan syafaat ketika nanti di yaumil qiyamah. Dan ini batil dan ini manfiyah, ditiadakan dalam Al-Quran. Wa qala shawaba, ya, la yatakallamun illa man adhina lahu rahman wa qala shawaba. Ya, tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan olehnya oleh Allah. Wa qala shawaba, dan yang diizinkan akan berkata shawaba, berkata benar, yakni ay haqqan wa minal haqqi la ilaha illallah. Ya, berkata al-haq, dan termasuk dari al-haq yang dikatakan adalah mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau pengen mendapat syafaat di hari itu, Pak, satu syaratnya tidak melakukan kesyirikan. Syirik ini nyengsarake. Syirik itu biasanya membuat keresahan hidup. Syirik itu ciri manusia tidak memakai akalnya, ya. Makanya Allah gambarkan itu dalam surat Al-Anbiya, ya ayuhan nasu, pelaku syirik itu ngeten, dzuriba mathalun, Allah berikan contoh, fastami'ulah, dengarkanlah oleh kalian, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyeru pada selain Allah, lan yakhluqu dzubaba, mereka tidak bisa menciptakan lalat. Jadi pelaku syirik itu di ayat ini dipermisalkan seperti orang yang sedang menyembah patung, kemudian memberikan persembahan makanan, hidangan makanan, ya. Di makanannya itu nanti dihinggapi oleh lalat. Makanan yang dipersembahkan itu dihinggapi oleh lalat. Apakah patung itu, ya, bisa menciptakan lalat? Tidak bisa menciptakan lalat. Lan yahluqu dzubaban walau ijtama'u lah, meskipun patung-patung itu nanti berserikat, berkumpul, nggak akan bisa menciptakan makhluk yang kecil, lalat. Yang itu, masya Allah, gambaran Allah itu kalau memberikan permisalan itu ya pas banget. Hidangan yang dipersembahkan oleh mereka, mohon maaf, sesajen itu kan kadang ada lalatnya, ya, karena sudah berhari-hari di situ. Ya. Wa iyaslubhumuz dzubab la yastanqidhuhu min. Seandainya lalat itu merampas makanannya itu, la yastanqidhuhu min, patung itu juga tidak akan bisa menyelamatkan makanannya. Dha'ufat talib wal matlub. Di akhir Allah berikan pernyataan, ya, sangat dangkal sekali, sangat lemah sekali mereka yang meminta pada patung itu dan yang diminta juga lemah. Apalagi yang diminta itu makhluk mati, benda mati, ya, atau makhluk mati, benda mati yang diciptakan oleh manusia. Kenapa sih kok dijadikan sebagai Tuhan? Di hari yang mohon maaf, saya di telepon salah satu ustaz dari Ma'had Al-Huda, diminta untuk rupiah, katanya setelah memberikan sesajen di sungai, tiba-tiba sorenya kemasukan jin. Ya, saat ini tolong dirupiah. Saya bilang kalau rupiah datang ke pondok, saya nggak bisa datang ke daerah ini dekat-dekat sawah. Kemudian akhirnya nggak datang. Saya minta yang telepon saja Ustadz itu yang merupiah saja. Dan ini ternyata kok ada ya masih muslim yang mungkin sudah ngaji, bahkan mungkin bekerjanya saja di lingkungan Islam,
kok masih melakukan seperti itu. Nah, ini mohon maaf Pak, namanya syirik itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida ay faqad iftara itsman 'azima. Ada dua ayat di surat An-Nisa. Sungguh telah melakukan kesesatan yang jauh dan sungguh telah melakukan iftira, sesuatu yang diada-adakan. Ya, jadi ya muttaqin itu juga salah satu cirinya orang yang bertakwa itu ya wiqayah dari perihal kesyirikan, menjaga diri untuk tidak terjatuh pada kesyirikan. Dan syirik nanti ada dua macam Pak, syirik asghar dari syirik akbar. Syirik asghar itu syirik shagir, riya, ya. Setelah kita melakukan amalan ibadah itu kan kadang awalnya sudah ikhlas, dan orang ikhlas itu masih diuji. Orang ikhlas itu tetap masih diuji Pak. Maaf, kita memberikan donasi kepada orang, itu awalnya kita ikhlas, pertengahannya nanti diuji sama Allah, masih tetap diuji ya. Untuk menjaga syirik kecil ini, kemudian Nabi mengajarkan kita satu doa, dan hanya dibaca di akhir dari sebelum salam di tahiyat akhir ya, setelah membaca doa terhindar dari fitnah dajjal, silahkan baca doa ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari perbuatan menyekutukanmu ya. Ya, yang aku tidak atau kami tidak tahu, tapi Engkau Maha tahu. Na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa terhindar dari syirik kecil. Mungkin panjenengan sampun hafal sedanten, apa perlu saya tulis? Apa kita baca bareng-bareng? Kayaknya mudah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sekali lagi kalau belum, ulangi lagi. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya baca boten satian iki. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari menyekutukanmu pada suatu hal yang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun ya atas mensyirikanmu pada suatu hal yang kami tidak mengetahuinya. Ini doa yang diajarkan dari Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, agar dibaca di akhir sholatnya. Jadi ini penting. Kadang kita setelah beramal soleh, awalnya niat, tapi di pertengahan berbagai macam cara setan menggoda, di akhirnya kemudian tumbuh rasa ujub itu kadang, atau tumbuh rasa pengen dilihat oleh orang. Padahal itu adalah bagian dari syirik ya. Maka supaya perasaan itu hilang ya, dan amalan kita diterima oleh Allah, di akhir kita setelah beramal membaca doa tadi, dan setelah beramal soleh tetap bagi baiknya untuk beristighfar agar terhindar dari syirik kecil ya. Dan syirik kecil ini diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti apa Pak? Semut hitam kecil berjalan di atas batu hitam di tengah malam, tidak bisa diketahui. Makanya kita berlindung ya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika syai'an. Kemudian ada syirik besar. Syirik besar itu an taj'ala lillahi niddan, ketika engkau menjadikan Allah itu memiliki tandingan dalam peribadatan. Ini syirik ya. Jadi kita kadang nangis sedih ya. Ada kerabat kita yang masih seperti itu, mau gali sumur kemudian datang kepada orang pintar, apa
supaya bisa mengalir deras, ya harus diberikan ini dan itu dulu. Alhamdulillah. Seperti ini Pak. Padahal gini, mohon maaf, hariannya sholat, tapi kok masih ngoten. Ini perlu kita ajak untuk tidak melakukan seperti itu. Ini Pak. Jadi faman illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, dan berkata yang benar, perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah. Dzalikal yaumul haq, pada hari itu adalah hari yang al-haq, hari yang benar kejadiannya. Ai al-kain la muhalah, terjadi tidak bisa mengelak darinya. Hari kiamat itu ya terjadi dan manusia tidak bisa mengelak darinya. Kainun la mahalah, ya. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka faman syaa'a, siapa yang dikehendaki oleh Allah, ittakhadha ila rabbih ma'aba, hari ini silahkan menjadikan, ya, hidupnya, ya, kembali kepada Allah. Ila rabbih ma'aba ay marji'an tariqan, kepada Allah menjadikan tempat kembali, yahtadi ilaihi, ya, agar diberikan petunjuk kepadanya, wa manhajiyan yamurru bihi alaih, dan pedoman, ya, dalam hidup kita pedomannya adalah Islam, pedomannya adalah iman kita, pedomannya adalah Al-Quran, Sunnah. Ini ittakhadha ila rabbihi ma'aba, ya. Kita sekarang harus beriman kepada Allah, kita sekarang harus berislam dengan cara yang benar. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba, menjadikan Allah itu tempat kembali, ya. Di saat nanti, di hari itu, di yaumil qiyamah, yaumul haq tadi, sudah tidak ada tempat kembali lagi. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya ketika berada di dunia ini. Ya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata, i'malu, berbuatlah, hasibu wa hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab di yaumil qiyamah. Maka Umar radhiyallahu anhu itu sebelum tidur, ya, beliau menghisab amalan yang dia lakukan dalam satu hari, dihitung-hitung adakah kebaikan yang sudah dilaksanakan, adakah perintah-perintah Allah yang masih terlewatkan, adakah larangan-larangan Allah yang dilakukan sehingga harus ditaubati. Nah, ini hisab, ya, ini muhasabah namanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, karena sejatinya kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau di surat Az-Zumar itu Allah bilang innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu itu mayyit. Beda antara mayyit kali mayit dalam bahasa Arab itu, kalau ya pakai tasdid itu artinya sedang menuju kepada kematian, mayyit, ya. Tapi kalau mayit yang menurut kita, bahasa kita ini mayit itu, yang mayit itu ya-nya sukun, mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka itu sudah tiada, sudah di alam barzakh. Nah, kita ini yasiru ila mayyit, nasiru ila mayyit, ya, kita sedang berjalan menuju kematian. Jadi ittakhadha ila rabbihi ma'aba, jadikan Allah itu tempat kembali. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami anzarnakum, ya, telah memperingatkan kalian, azaban, pada suatu azab, qariban, yang dekat. Dekat, Pak. Ayat ini 1400 tahun yang lalu sudah turun, ya. Ya, Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad diutus, itu kan ayat ini turun, sampai sekarang masih terbaca, bahkan masih diimani oleh seorang mukmin, ya, masih, dan sampai yaumil qiyamah tetap lafadznya qariba, ya, yang akan datang itu pasti disifati qarib. Ahlul ilm mengatakan inna atin huwa qarib, hal yang akan datang pasti dekat, ya. Kalau Rasulullah saja itu mengibaratkan antara masa beliau hidup di dalamnya dengan kiamat itu sudah dekat.